Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan para pemirsa BG TV yang sedang menyaksikan channel kami dimanapun Anda berada. Semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, di tengah kita sudah hadir guru besar kita, beliau Syekhuna Kiai Haji Lutfi Baswari, pengasuh pesantren ilmu Al-Quran Singosari Malang. Matta'anallahu bituli hayati syarifah. Baiklah, sebelum kita tanya-tanya kepada beliau, ayo ajak keluarga dan kerabat Anda semua agar tidak ketinggalan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang akan kita tanyakan nanti. Pak Kiai, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai hari ini? Alhamdulillah, berkat doa kalian semua. Terima kasih. Sehat. Alhamdulillah. Semoga dengan kesempatan kita kali ini bisa menambah manfaat dan keberkahan dalam kehidupan kita semua. Amin. Pak Kiai, saya mau bertanya, apakah dalam agama Islam ada sistem perpajakan dan bagaimana hukumnya menurut Islam mengenai sistem pajak dan pemungutnya? Pertanyaannya, apakah di dalam sistem pemerintahan Islam ada pajak gitu ya? Begini, ajaran Islam itu di dalam bab ini ada dua, namanya pajak dan zakat. Pajak diterapkan kepada orang-orang non-muslim yang masuk dan minta perlindungan kepada pemerintahan Islam. Maka orang-orang non-muslim itu dipatok pajak yang namanya jizyah. Begitu. Sedangkan umat Islam tidak dikenai pajak. Tidak ada pajak bagi umat Islam, tidak ada. Ini ajaran Islam ya, fikih ya. Yang ada umat Islam itu ditarik zakat tentu bagi yang sudah mempunyai harta sesuai dengan syarat-syarat wajib bayar zakat. Itu aturan syariat ya. Jadi pajak itu hanya diterapkan oleh pemerintahan Islam terhadap orang-orang kafir yang disebut kafir zimmi, kafir yang minta perlindungan terhadap atau kepada pemerintahan Islam. Umat Islam tidak wajib bayar zakat terhadap pemerintahan Islam. Namun orang kaya wajib bayar zakat, bukan pajak. Begitu aturan ya. Adapun orang miskin itu di samping tidak kena pajak, ini muslim ya, miskin tapi muslim ya, tidak kena pajak sekaligus tidak kena zakat, begitu. Justru orang fukara dan masakin kaum muslimin itu berhak menerima zakat. Sudah ya? Adapun pemerintahan non-Islam, sistem pemerintahannya non-Islam biasanya memungut pajak kepada semua rakyatnya. Begitu ya. Seperti di Indonesia ini, kan pemerintahnya tidak menerapkan syariat Islam secara mutlak. Enggak. Maka rakyatnya ditarik pajak. Mau kaya, mau miskin, bahkan tidak punya apa-apa pun wajib bayar pajak. Begitu jadinya. Loh kok bisa miskin kena pajak? Iya.
Kita hidup di Indonesia ini bernafas saja itu bayar pajak loh. Ya apa bernafas? Nah, orang lahir kan bernafas ya. Orang lahir itu langsung terdaftar dengan akte kelahiran. Yang mana akte kelahiran itu ngurusnya juga pakai uang atau bayar walaupun murah misalnya. Tapi itu namanya pajak kehidupan. Begitu ya. Nah, gimana pertanyaan? Gimana kalau ada orang tanya, andai kata ada orang Islam sebut di Indonesia itu tidak bayar pajak, apa hukumnya? Begitu ya. Maka kita katakan hukum secara fikih tidak berdosa. Secara fikih umat Islam yang tidak bayar pajak tidak berdosa. Hanya saja kalau ada orang Islam hidup di Indonesia ingin misalnya rumahnya ini ada lampunya, maka mau tidak mau harus bayar pajak listrik atau PLN. Kalau tidak mau bayar PLN dicabut sehingga rumahnya gelap. Gitu jadinya. Ya. Jadi dalam kutip keharusan atau kewajiban sebagai rakyat untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Termasuk misalnya ada orang Islam beli motor, bayar pajak enggak? Bayar pajak. Andai kata orang ini enggak bayar pajak motor, dia secara syariat tidak berdosa. Tapi motornya ditangkap polisi karena enggak bayar pajak. Akhirnya enggak bisa naik motor. Ya begitulah. Nah, kalau kita bicara tentang antara pajak dengan zakat. Begitu ya? Nah, kalau memang ingin kita menjadi rakyat yang mendapatkan fasilitas dari pemerintah, di mana saja pemerintahannya, maka ya ikuti aturan pemerintah. Andai kata kita hidup di Amerika, ya ikuti aturan pemerintah di dalam bab ini. Ya, kita hidup di Saudi, ya ikuti aturan pemerintah dalam bab ini. Apa itu? Rakyat mendapatkan fasilitas dari pemerintahan termasuk apa? Termasuk izin berkendaraan, lampu di rumah masing-masing dapat PLN, ya, dan lain sebagainya. Jelas? Baik. Pak Kiai, apakah boleh menggadaikan SK istri untuk modal usaha suaminya di bank syariah, dan apakah hal tersebut termasuk riba? Begini ya, SK istri, SK surat keputusan, misalnya istrinya itu menjadi satu kekuatan dalam sebuah pabrik atau gitu, PT itu ya, menjadi direktur. Nah, maka ini ada nilainya, surat keputusan atau keterangan seorang istri menjadi direktur itu ada nilainya ya. Maka biasanya bisa juga anggunkan di bank misalnya begitu. Nah, kalau masalah hukumnya begini. Tergantung bank tersebut. Bank itu bank apa? Apakah di dalam bank tersebut ya, menerapkan sistem bunga? Misalnya menganggunkan SK istri yang ditanyakan tadi ya. Ternyata dapat uang pinjaman 100 juta misalnya. Pertanyaan, apakah tatkala peminjam dari bank tersebut waktu mengembalikan uang itu dicas oleh bank lebih dari 100 juta, misalnya wajib membayar 110 juta. Kalau itu diterapkan maka hukumnya riba karena ada bunga bank. Begitu ya. Gimana dengan bank syariah? Tergantung juga bank syariah itu menerapkan sistem bunga atau tidak. Kalau hutang 100 juta, bayar 100 juta, hanya terkena misalnya biaya administrasi, sebut saja biaya administrasinya itu 100.000 dan perjanjiannya dalam masa 1 tahun uang 100 juta wajib kembali 100 juta tetap, maka boleh. Tapi kalau dihitung setelah 1 tahun ternyata wajib bayarnya entah cash atau dicicil, ya
Di jumlah ternyata 110 juta walaupun namanya bank syariat tetap haram karena menerapkan sistem bunga di dalam hutang piutang. Begitu ya. Adapun SK istri atau apa barang-barang yang bisa digadekan seperti sertifikat rumah dan sebagainya, itu adalah nilainya seperti jual beli barang. Begitu. Jelas? Baik. Pak Kiai, siapakah yang lebih afdol untuk menjadi imam sholat jamaah menurut hukum fikih? Siapa yang tepat untuk diangkat menjadi imam sholat gitu ya? Tentu dalam pandangan fikih atau syariat. Ada beberapa kriteria ya. Seseorang itu patut untuk jadikan imam sholat. Ini saya ibaratkan sebut di pesantren ini ya. Semuanya ini sama, ilmunya sama, gitu ya. Background kehidupannya sama-sama santri. Maka dipilihlah pertama orang yang lebih baik bacaan Al-Qur'annya, lebih fasih. Punya lagu yang lebih bagus, qori lah misalnya. Ya, jadi lebih aqra'ahum, yang lebih patut untuk membaca Al-Quran terbaik. Ada orang yang fasih tapi suaranya enggak enak. Dan ada orang fasih suaranya enak, menjadi qori. Maka yang qori yang didulukan, begitu. Ya. Yang kedua adalah orang yang lebih warok. Warok itu zuhud, tidak terlalu gemerlap terhadap kepentingan duniawi. Bukan enggak boleh kaya, tapi kalau punya kekayaan, uangnya itu banyak disedekahkan untuk kepentingan majelis, untuk kepentingan agama ya, entah masjid atau pembangunan pesantren. Namanya orang tidak terikat hatinya dengan kehidupan duniawi termasuk harta. Itu namanya orang yang warok dan zuhud. Orang berhati-hati di dalam urusan agama. Ini berhak untuk didahulukan sebagai apa? Imam. Begitu. Termasuk juga orang yang lebih dahulu masuk Islam. Contohnya saya dengan Ananda Nabil ini. Kalau usia kan tua saya. Berarti lebih mana? Berarti lebih dulu mana masuk Islamnya antara saya dengan Nabil? Kan saya ya. Maka dalam bab ini yang tua didahulukan. Kenapa? Lebih dahulu masuk Islam. Atau mungkin dua orang mu'allaf. Yang satu, maaf, yang pertama mu'allafnya sudah 1 tahun yang lampau. Yang kedua ini baru mu'allaf. Maka yang jadi imam adalah yang terlama masuk Islam. Begitu ya. Kemudian orang yang usianya lebih tua. Seperti tadi saya gambarkan, orang lebih tua itu tentu Islamnya lebih lama daripada yang muda. Di samping usia juga keislamannya lebih lama. Ini termasuk yang didahulukan ya. Kemudian orang yang lebih baik akhlaknya, adab sopan santunnya. Saya contohkan, kalau ada 2 orang ini, yang satu ya kalau bercanda ya tertawa tapi biasa saja. Tertawanya misalnya ya cuman apa ya, tertawa hehehe misalnya gitu ya. Misalnya ya, wajar. Yang satu enggak. Dia memang suka bercanda, tapi kalau tertawa terbahak-bahak, wah ha 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 gitu misalnya. Maka didahulukan tertawa yang ringan seperti tadi hehehe tadi itu ya, dibandingkan tertawa yang ngakak atau apa namanya? Terbahak-bahak, wah ha ha. Enggak. Tertawa terbahak-bahak itu mengurangi adab sopan santun. Dulu kan yang lebih adab sopan santunnya terpelihara, begitu. Kalau ada 3 orang sama-sama tertawa ini judulnya ya. Yang satu terbahak-bahak, ha 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 ha. Yang satu cuman hehehe, yang satu tersenyum. Ya, maka dulukan menjadikan imam itu yang tersenyum tertawanya, begitu. Itu lebih afdal. Kemudian orang yang lebih tampan, wajahnya lebih tampan. Ada 3 orang, ya 3 orang.
Semuanya sama, ilmunya sama, waroknya sama, semuanya akhlaknya sama. Tapi yang A ini orangnya biasa-biasa saja wajahnya. Ya. Yang nomor 2 sedang-sedang saja. Sedangkan yang nomor 3 orangnya tampan. Maka dahulukan yang tampan ini untuk menjadi imam. Kenapa sih? Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu adalah zat yang indah dan mencintai keindahan. Kemudian orang yang nasabnya lebih agung. Begitu ya, nasab di dalam agama ini. Suku Quraisy itu jauh lebih agung dibandingkan suku non Quraisy termasuk suku Jawa. Suku Quraisy ya ini fadilahnya sangat luar biasa dan disebut dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada 2 imam, yang satu dari suku Quraisy, yang satu bukan dari suku Quraisy, entah itu orang Indonesia, orang Malaysia, orang Thailand, orang Pakistan dan lain sebagainya, kemudian berhadapan dengan suku Quraisy Arab, maka dulukan yang suku Quraisy ini. Karena nasabnya lebih baik. Ya. Atau kalau di Indonesia 2 orang berteman. Yang satu, mohon maaf, putra seorang ulama atau seorang kiai. Yang satu putra seorang pedagang. Ilmunya sama. Apa-apanya sama, tampannya juga sama. Maka dulukan yang putra ulama atau putra kiai karena nasabnya lebih baik daripada putra pedagang. Begitu tata caranya. Kemudian ada juga orang yang cara berpakaiannya paling rapi. Kalau ada orang semuanya sama yang di atas tadi, syarat-syarat tadi, kok satu ini pakaiannya paling rapi, maka dulukan yang paling rapi ini menjadi imam sholat. Begitulah kalau aturan syariat. Jelas? Pak Kiai, ada seseorang yang sudah memiliki rezeki dan ia ingin membangun pondasi rumah. Akan tetapi anaknya belum diakikohkan dan sudah berusia 4 tahun. Manakah yang harus didahulukan Pak Kiai? Punya uang berapa? Sebut aja. 10 juta. Baik, punya uang 10 juta. Begini, sunnahnya adalah mendahulukan akikah putra atau putrinya. Kalau putra berarti 2 ekor kambing. Kalau putri 1 ekor kambing. 1 ekor kambing ya yang lumrah sekarang, asalkan bukan musim kurban ya. Di hari-hari biasa seperti sekarang itu perkiraan harga kambing 1,5 juta atau 2 juta. Begitu. Kalau yang diakikah ini putri berarti dari 10 juta itu ambillah 2 juta. Begitu caranya ya. 2 juta untuk mengakikahi putranya. Syukur-syukur sekaligus untuk tasyakuran bikin pondasi. Atau kalau uangnya mepet, memang tidak terlalu banyak, ambil saja seharga kambing. Kalau putri ini ya, anak putri. Nah, kambing yang dibeli itu serahkan saja kepada pesantren misalnya agar dijadikan akikah atau tempat-tempat seperti yatim piatu muslim ya, yayasan yatim piatu Islam agar mereka menyembelih akikah dengan niat tadi itu untuk putrinya. Kalau 2 ya 2. Jadi kalau untuk putrinya 1 sebut saja harganya 1,5 juta. Sisa berapa uangnya? 8.500.000, masih banyak. Kalau untuk putranya sebut saja harganya 2 ya. Nah, akikahnya 3 juta, berarti sisa berapa? 7 juta. Sudah 7 juta aja untuk pondasi. Sambil menabung untuk masa depannya melanjutkan kerjaan pondasi. Begitulah kurang lebih. Jelas? Baik. Pak Kiai, ketika khatmil Quran di masjid, biasanya disediakan hidangan makanan dan minuman. Karena masih banyak, oleh pengurus diminta untuk membawa pulang ke rumah. Apakah kita boleh
membawa pulang hidangan tersebut Pak Kiai? Pertama begini ya, yang mengadakan hataman takmir masjid itu ya, kemudian diundanglah beberapa ahli Quran, kemudian diajak hataman, oleh takmir masjid diberi suguhan. Pertama begini, asalkan takmir masjidnya itu bijaksana, suguhannya ya itu seperlunya, tidak berlebih-lebihan tapi pantas. Pantas. Saya sebutkan kalau waktunya siang sebut diberi nasi kotak. Kalau zaman sekarang ini nasi kotak yang cukupan ya sebut saja harganya bagus yaitu 35.000 atau mungkin agak mewah 40.000 itu sudah bagus sekali. Ya. Maka kok ada sisanya. Kemudian oleh takmir masjid karena ini sudah sesuai dengan kebijakan ya. Dengan tambahan-tambahan lah. Mungkin satu orang yang menghafal Al-Quran diberi jatah 75 itu mulai pagi sampai siang dengan minumannya sekaligus makannya. Diperkirakan mengundang 10 pembaca Al-Quran. Sudah ya. Ternyata yang datang cuma 7. Sebut saja begitu. Ya. Bagaimana sisa dari makanan yang sudah dibeli oleh takmir masjid? Boleh enggak dibawa pulang oleh peserta? Kalau takmir masjidnya mengizinkan, maka boleh. Maka hukumnya boleh. Kenapa? Itu kan uang masjid. Begini loh. Uang kas masjid itu bukan uang wakaf. Tapi uang sedekah dari masyarakat untuk kepentingan masjid dan pemakmuran masjid. Termasuk hataman di dalam masjid itu juga untuk pemakmuran masjid. Maka boleh. Yang tidak boleh itu andai kata takmir masjidnya berlebih-lebihan. Beli nasi kotak yang harganya 150.000 misalnya. Ini namanya berlebih-lebihan. Beli minuman botolan yang satu botolnya 1 juta. Ini berlebih-lebihan. Ya, maka yang berdosa adalah takmir masjidnya, enggak boleh begitu. Berikutnya kadang-kadang orang hataman di masjid di samping sudah disuguhi oleh takmir masjid, maka masyarakat sekitar masjid ini kirim makanan, minuman, begitu ya. Juga sedekah. Kalau dibiarkan, ditinggal pulang, mubazir, dibuang, maka bolehlah diberikan kepada pihak lain, termasuk fuqara dan masakin sekitar masjid, dan juga boleh dibawa oleh pembaca dari Al-Quran tersebut untuk keluarganya. Begitu ya. Jelas? Baik. Pak Kiai, bagaimana hukum jual beli reptil seperti ular hanya untuk dipelihara? Apakah jual belinya sah? Dan apakah uang dari hasil penjualan tersebut halal? Baik, zaman sekarang reptil atau hewan peliharaan ya, itu fungsinya bagi suatu rumah ini seperti hiasan. Seperti barang hiasan. Beli kucing ya, mungkin juga beli harimau, barangkali begitu ya. Sama sekarang kan banyak ya pelihara harimau mulai kecil kan ada sekarang. Bahkan juga beli buaya gitu. Pertama, yang ada di dalam hadis diterangkan bahwa beberapa hewan kalau dipelihara itu menyebabkan malaikat rahmat tidak mau masuk ke rumah tersebut. Antara lain adalah anjing dan monyet atau kera. Antara lain. Demikian juga yang tidak boleh pelihara ular yang membahayakan. Tidak boleh. Ya. Tapi kalau ada kandang sudah tertata rapi, maka jangan pelihara anjing ya, dan pelihara monyet. Walaupun hukumnya tidak haram, tapi anjing itu kalau terkena pakaian dan lain sebagainya dan anjingnya basah itu kan najis, merepotkan. Yang kedua, malaikat tidak bakalan mau masuk rumah tersebut sehingga rumah tersebut enggak ada berkahnya. Maka jangan pelihara anjing, kecuali anjing penjaga
Nah, kebun misalnya, kebunnya luas sekali, jangan di dalam rumah, begitu ya. Kalau hukumnya gimana pelihara anjing di kebun yang memang diperlukan untuk menghalau hewan-hewan buas, hukumnya boleh. Demikian juga monyet. Kalau kalian pelihara monyet, maka rumah kalian tidak akan dimasuki oleh malaikat rahmat. Begitu menurut hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi yang lain-lain boleh, asalkan tidak membahayakan. Ya, larangan pelihara ular karena ular itu berbahaya. Jelas ya? Tapi andai kata ada tempatnya dan menjadi hiasan, orang zaman sekarang ular sudah menjadi hiasan kan? Ya, maka hukumnya boleh. Pelihara apa saja ya. Kalau saya juga alhamdulillah penggemar dari hewan-hewan peliharaan. Macam-macam peliharaan yang pernah saya pelihara di rumah ya. Sekarang ini kura-kura, sulcata kemarin ini, sekarang ini ya. Besar alhamdulillah punya. Kemudian pernah juga musang. Saya pernah juga pelihara lali. Saya juga pernah pelihara kucing bagus, Anggora itu. Saya juga pernah pelihara tupai, ya memang hobi itu. Bahkan rasanya kalau di rumah saya itu tidak ada peliharaan, tidak tahu ya, walaupun sudah banyak, ada istri, ada anak, alhamdulillah ada murid juga. Tapi kalau nggak ada peliharaan hewan itu, perasaan saya ini kayak ada sesuatu yang kurang gitu. Untuk apa? Agar saya bisa sedekah kepada hewan-hewan tersebut. Begitu, saya suka memberikan ini, memberikan itu, makanan. Ya. Dan zaman sekarang kalau hewan itu sakit, ya dibawa ke dokter. Sebulan yang lalu kura-kura saya ini sakit, saya bawa ke dokter. Ya bukan saya. Ini kasihan ini, coba diperiksakan ke dokter. Itu zaman sekarang. Artinya apa? Ini menjadi hobi dan ini peliharaan. Dan saya kalau melihat kura-kura ini seneng. Masya Allah, bisa jalan. Begini ciptaan Allah. Ingat kepada Allah SWT. Karena apa? Perilaku dari hewan-hewan tersebut ini kok menyenangkan hati, Masya Allah gitu. Jadi apa? Niat memberi makan, sedekah. Misalnya kita pelihara ikan di rumah dengan makanan-makanan. Kalau pagi kita kasih makanan ikan dengan niat sedekah. Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Begitu. Jelas? Alhamdulillah, tanya jawab santri PIK sudah selesai. Insya Allah akan kami sambung di episode selanjutnya. Terima kasih kepada para pemirsa dimanapun Anda berada yang senantiasa menyaksikan tanya jawab kami hingga akhir. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita, beliau Syekhuna Kyai Haji Lutfi Basori, bermanfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat. Dan semoga beliau senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan panjang umur agar bisa membimbing kita dalam mempelajari ilmu-ilmu agama yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Amin. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang terbaru. Sekian dari kami, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.